Baik, topik kita hari ini tentang tipe-tipe konfigurasi jaringan supply chain. Nah, fasilitas di dalam supply chain itu ada beberapa yang bisa kita kategorisasikan. Di dalam supply chain itu ada entity berbentuk pabrik atau prosesor atau manufacturer ya, bergantung kepada supply chain apa dia. Kemudian ada fasilitas gudang penyimpanan bahan baku, ada gudang penyimpanan produk akhir, ada distributor, ada pengecer. Nah, ini yang kita identifikasi sebagai fasilitas-fasilitas supply chain. Kalau pabrik, prosesor, manufacturer, tentunya fungsi utamanya adalah mengubah atau mentransformasi bahan baku menjadi produk yang diinginkan. Ada juga di situ hanya mengemas, maka kita beri istilah prosesor. Kalau dia memang membuat dan terjadi perubahan bentuk, fisik dan atau kimia, itu kita sebutkan pabrik atau manufacturer. Kemudian gudang penyimpanan bahan baku, ini juga bisa berdiri sendiri ya. Gudang penyimpanan bahan baku tidak selalu harus berada di dalam sebuah pabrik, bisa dia berdiri sendiri. Ada juga memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah pabrik. Ada juga gudang penyimpanan produk akhir. Ini juga bisa saja berdiri sendiri ya, tidak harus menjadi bagian satu kesatuan dari sebuah pabrik. Kalau distributor, nah ini tentunya memang isinya itu gudang penyimpanan, tetapi dia punya fungsi bukan hanya menyimpan tapi juga pemasaran atau penjualan. Demikian juga pengecer. Ya tentu bentuk fasilitasnya itu tempat penyimpanan barang, tetapi dia punya fungsi penjualan. Beda dengan fasilitas gudang penyimpanan bahan baku, yang kita maksud di sini adalah fasilitas yang berfungsi untuk menyimpan barang saja, tidak ada sama sekali fungsi dari penjualan. Demikian juga untuk gudang penyimpanan. Nah, inilah fasilitas-fasilitas supply chain. Berikutnya, kalau kita bicara tentang desain jaringan supply chain, berarti kita akan menghasilkan bagaimana hubungan antar fasilitas-fasilitas supply chain tadi. Bagaimana hubungan antara pabrik dengan gudang, pabrik dengan distributor, pabrik dengan pengecer, atau antara distributor dengan pengecer, dan seterusnya. Apa yang menjadi pertimbangan kita ketika kita diminta untuk mendesain sebuah jaringan supply chain? Pertama, dalam kita memberikan pertimbangan dalam rangka merancang jaringan supply chain, pertanyaan terbesarnya adalah apa peran dari fasilitas itu. Nah, yang mau kita rancang ini konektivitas antar apa saja. Tadi kan ada itu beberapa fasilitas ya, ada pabrik, gudang, distributor, pengecer. Kita sedang mendesain jaringan yang isinya itu apa saja gitu. Nah, oleh karena itu kita harus paham konteks bisnisnya. Nah, yang pertama sekali kita harus tahu apa peran dari fasilitas itu. Kita bisa lihat secara teoritis bahwa fasilitas supply chain itu punya peran bisa sebagai rantai pasok yang berorientasi kepada kekuatan sumber daya bahan baku. Contohnya misalnya kalau kita bahas rantai pasok pulp and paper, kelapa sawit, karet, pertambangan. Nah, ini semua berorientasi kepada sumber daya bahan baku, sehingga fasilitas kita itu akan dekat ya, sangat dekat dengan sumber bahan baku. Kita bisa lihat pabrik kelapa sawit, tentu berada di sekitar kebun kelapa sawit. Pabrik pertambangan, misalnya pengolahan semen yang membutuhkan bahan baku kapur, dia akan dekat dengan sumber bahan baku kapur dan seterusnya.
Ada juga nanti rantai pasok yang fasilitasnya itu berorientasi kepada market, kepada pasar. Nah, ini untuk produk-produk makanan, mebel, ini tentu dekat dengan eh, konsumen atau pasar. Misalnya berada mudah diakses oleh masyarakat perumahan-perumahan. Contohnya apa? Misalnya retail, kedai ya, pengecer. Nah, itu adalah fasilitas dari rantai pasok yang berorientasi kepada pasar, ingin sangat dekat dengan konsumennya. Ada juga rantai pasok itu berorientasi kepada fasilitasnya ya, berorientasi kepada teknologi. Ini contohnya saja misalnya nuklir. Kalau saudara diminta di mana lokasi fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir, ya tentunya saudara harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi eh, yang komprehensif ya. Kenapa? Karena nuklir apabila melanggar aturan, terjadi kebocoran, wah itu akibatnya luar biasa. Trauma atau ketakutan masyarakat eh, akan memicu adanya penolakan terhadap munculnya sebuah fasilitas yang berbahan baku nuklir atau prosesnya disupport dengan eh, energi nuklir dan seterusnya. Itu contoh fasilitas yang berorientasi pada teknologi. Bisa juga seperti fasilitas pembangkit listrik ya. Itu juga orientasinya dia bukan kepada dekat bahan baku saja, bukan dekat dengan pasar saja, bisa juga pertimbangan teknologi. Ada juga fasilitas itu memang dia footloose ya, tanpa orientasi. Pabrik atau industri mobil, industri sepeda motor itu mereka tidak berorientasi harus dekat dengan bahan baku, tidak berorientasi harus dekat dengan pasar, tapi dia lebih cenderung bagaimana efisiensi operasionalnya. Nah, kecenderungannya ya industri mobil, sepeda motor ini ingin dekat dengan pelabuhan laut. Kenapa? Karena memang mereka akan mengirimkan produk-produknya dalam jumlah yang sangat besar sekali, dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu membutuhkan transportasi yang murah. Nah, transportasi yang murah itu adalah kapal laut, gitu. Nah, itu apa peran dari fasilitas? Jadi kita harus tahu dulu peran dari fasilitas. Yang kedua, kalau kita ingin mendesain jaringan supply chain, yang patut kita pahami dulu adalah lokasi apa yang mau kita pilih. Ya. Namanya kita mendesain kan harus tahu apa yang mau kita rancang. Nah, kalau kita ingin tahu apa yang mau kita rancang, maka kita harus tahu fasilitas apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah tahu fasilitas apa yang dibutuhkan, di mana fasilitas itu berada, maka akan muncul persoalan pemilihan lokasi fasilitas. Nah, dalam memilih lokasi, kita bisa melihatnya dari dua peran saja. Ada lokasi untuk fasilitas yang berperan untuk memproses, mengolah, itu yang kita sebut sebagai lokasi pabrik. Ada fasilitas itu yang fungsi dan peran utamanya yang menyimpan aja, menumpuk menyimpan barang saja, itu yang kita maksud sebagai lokasi gudang. Gitu. Nah, ini sangat signifikan perbedaannya, ya, memilih lokasi pabrik dengan memilih lokasi gudang. Distributor, pengecer, itu bisa dianalogikan sebagai problematika pemilihan lokasi gudang. Melihat karakteristik fungsi dan fungsinya. Yang ketiga, kita bicaranya adalah alokasi kapasitas produksi. Nah, ketika kita sudah tahu fasilitas apa-apa saja, maka kita sekarang bicara berapa banyak. Nah, berarti kita harus tahu kalau kita punya pabrik di beberapa lokasi, kita harus tahu setiap lokasi itu pabrik yang kita punya berapa besar kapasitas produksinya. Maka kita harus tahu kapasitas produksinya. Atau justru kapasitas produksinya itulah yang akan kita optimisasi. Itu yang kita sebut sebagai alokasi kapasitas produksi. Nah, yang terakhir adalah alokasi pasar dan pasokan. Nah, ini berkaitan dengan apabila ada satu atau beberapa pabrik dan kita mempunyai banyak sekali pasar, maka kita harus pikirkan
Katakanlah kita punya 3 pabrik, pabrik A, pabrik B, pabrik C, maka kita harus pikirkan pabrik A itu kita tugaskan untuk servis pasar yang mana saja. Itu bicara alokasi pasar. Demikian juga apabila pabrik kita ada 3, kemudian cara pemasaran kita itu melalui jaringan distributor. Maka pabrik A itu harus kita optimisasikan alokasi pasokannya kepada distributor yang mana saja. Itu hampir sama ya prinsipnya. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan ketika kita mendesain jaringan supply chain. Kita harus tahu apa peran dari fasilitas-fasilitas itu, bisa dilihat dari orientasinya, kemudian kita memahami karakteristik fasilitas itu berdasarkan 2 kategori, lokasi pabrik maupun lokasi gudang. Di sini bicaranya adalah pemilihan lokasi. Kemudian alokasi kapasitas produksi ini berkaitan dengan apabila kita punya gudang yang sangat banyak, sementara mereka menservis atau memasok pasar-pasar yang ada yang sama, atau juga kita punya banyak pabrik yang akan memasok beberapa distributor yang sama, maka kita harus bicara optimisasi alokasi eh, eh, apa, pasar dan pasokan itu. Dalam kita mendesain ada beberapa faktor-faktor yang kita jadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, levelnya itu strategis. Kalau kita memutuskan desain jaringan supply chain, berarti kita bicaranya untuk kepentingan jangka panjang. Itu bisa sampai 25 tahun. Kemudian faktor teknologi, ketersediaan teknologi saat ini, dan kecenderungan teknologi masa datang. Itu akan menjadi pertimbangan kita ketika kita mendesain. Kemudian yang ketiga, makroekonomi. Makroekonomi, kondisi perekonomian sebuah negara atau wilayah. Itu perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain jaringan rantai pasok. Kemudian kondisi politiknya, kebijakan pemerintah. Nah, misalnya saja ada satu provinsi atau kabupaten atau kota yang melarang pengecer-pengecer yang branded gitu, karena pemerintahnya ingin melindungi usaha mikro, kecil dan menengah ya untuk bisa menjadi pengecer. Nah, itu berarti kebijakan pemerintah. Sehingga ketika kita merancang supply chain-nya nanti ya kita tidak perlu mempertimbangkan untuk membangun pengecer-pengecer. Kenapa? Karena di daerah tersebut ternyata kebijakan pemerintahnya memang melarang investor untuk membangun unit bisnis sampai level pengecer. Itu pertimbangan politik. Kemudian pertimbangan infrastruktur ya, ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Nah, kita harus tahu ternyata di wilayah tersebut banyak sungai, sehingga kegiatan transportasi untuk mengirimkan barang itu modanya transportasinya adalah kombinasi antara land transportation, pakai truk, dari truk ini dihantar ke pelabuhan kecil di sungai dibawa sampai ke pelabuhan tujuan, disambut lagi dengan truk. Nah, ini kan infrastruktur. Nah, tentunya kita perlu mempertimbangkan juga apakah produk kita dengan kondisi infrastruktur yang sedemikian mengakibatkan biaya transportasi menjadi besar, apakah produk kita itu masih mampu bersaing ya. Sebab apa? Sebab beban biayanya itu bertambah. Kalau beban biaya bertambah, tentu harga pokok penjualan menjadi bertambah. Nah, dari sisi harga, apakah masih kompetitif atau tidak? Sehingga infrastruktur ini patut dipertimbangkan dalam kita mendesain jaringan rantai pasok. Yang berikutnya, keenam ini adalah competitiveness, mampu bersaing dengan kompetitor lain. Yang berikutnya adalah biaya-biaya fasilitas atau logistik. Apa saja sih output dari keputusan sebuah desain jaringan rantai pasok itu? Ya, apa saja keputusannya? Keputusannya yang pertama adalah berapa banyak kita mau bangun gudang.
Ini bisa kita bangun sendiri, bisa juga kita sewa. Yang penting kita harus putuskan ini berapa banyak kita butuh gudang. Yang kedua, berapa banyak, di mana saja lokasi gudang-gudang tersebut. Misalnya kita hitung nih, kita butuh 3. Nah, lalu kita pikirin gudang 1 di mana ya lokasinya, gudang 2, gudang 3. Gitu. Nah, ingat gudang itu tadi ada 2 jenis ya, ada raw material warehouse dan ada finished product warehouse. Kapasitas gudangnya, nah itu berapa besar kapasitas gudangnya, gitu. Kemudian kita bicara berapa alokasi luas lantai untuk produk di setiap gudang. Nah, jadi kita sudah tahu berapa banyak gudang, lokasinya di mana, kapasitas gudangnya itu berapa. Ya kalau kita punya 3 gudang, itu tidak harus kapasitasnya sama kan, tidak harus, bisa saja beda-beda ya. Bergantung fungsi dari gudang itu ingin servis pasar yang mana saja, gitu loh. Berapa alokasi luas lantai untuk produk setiap gudang? Maksudnya gudang kita itu akan diisi oleh bermacam-macam jenis produk. Permintaannya juga bermacam-macam produk tersebut, sehingga saudara harus hitung berapa meter persegi harus saya alokasikan untuk produk A, untuk produk B, untuk produk C, dan seterusnya. Dari gudang mana pelanggan menerima produk yang dipesan? Nah, ini bicaranya nantinya sebuah pasar itu harus disuplai oleh gudang yang mana. Contoh, misalnya kita punya gudang di Pekanbaru, kita punya gudang di Medan, dan kita punya gudang di Padang. Maka gudang yang ada di Padang ini diminta untuk mensuplai pasar yang mana saja. Bisa pasar Jambi, juga bisa pasar Pekanbaru. Ya, meskipun di Pekanbaru kita punya gudang. Nah, itu bicaranya alokasi pasokan tadi ya. Gitu. Nah, di sini kenapa concernnya kepada gudang? Ya karena memang yang complicated itu di sisi distribution channel. Maka kita bicaranya gudang. Tentunya ini analoginya sama ketika kita bicara lokasi pabrik, ya. Ketika kita bicara lokasi pabrik juga akan muncul pertanyaan, berapa banyak unit pabrik yang kita butuhkan? Kemudian di mana saja lokasi pabrik tersebut? Kemudian berapa kapasitas pabrik itu? Kemudian berapa alokasi produksinya kalau pabrik akan memproduksi 10 jenis produk. Nah, produk satunya kita alokasikan berapa kapasitas pabrik. Produk 2 berapa alokasi kapasitas produksinya. Produk 3 berapa alokasi kapasitas produksinya, dan seterusnya. Kemudian analogi dari gudang mana pelanggan menerima produk yang dipesan dengan pabrik itu berarti kita akan memikirkan gudang mana saja atau distributor mana saja yang kita tetapkan untuk dipasok oleh pabrik satu. Nah, pabrik satu ini masuk ke gudang yang mana aja sih itu. Jadi ini sama ya analoginya. Karena tadi sudah dijelaskan, tipe lokasi itu ada 2, lokasi pabrik dan lokasi gudang. Untuk memutuskan desain jaringan, ya tentu bergantung kepada jaringan supply chain Anda. Kalau jaringan supply chain Anda itu melibatkan supplier, pabrik, distributor, pengecer, tentu semua fasilitas tersebut harus saudara pelajari. Meskipun saudara menyewa gudangnya, tapi tetap saja keputusannya berapa banyak gudang yang saya butuhkan, lokasinya ada di mana. Berarti kan saudara harus survei itu, mencari gudang-gudang yang disewakan, yang bisa kita kontrak. Berapa kapasitas gudangnya, dan seterusnya. Itu keputusan desain jaringan nanti pasok. Jadi bicaranya berapa banyak, di mana, berapa kapasitas, berapa lokasi, dan hubungan antara gudang atau fasilitas dengan para customer-nya. Berikutnya kalau kita bicara desain jaringan supply chain, kita harus bicara biaya supply chain. Nah, biaya supply chain ini dipandang menjadi 4 sumber pembiayaan. Pertama biaya inventory, biaya transportasi, biaya fasilitas dan handling, maupun berkaitan dengan informasi. Nah, ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan besar bagi kita dalam mendesain jaringan supply chain. Struktur dari jaringan itu
Ya, bergantung kepada 4 isu ini, 4 isu persediaan, isu transportasi, isu fasilitas dan handling, serta isu informasi. Nah, pilihan desain jaringan distribusi. Sebenarnya secara teori kita punya beberapa alternatif jaringan distribusi yang akan kita bahas bersama hari ini. Ketika saudara dihadapkan kepada pilih yang mana ya, pilih konsep desain jaringan distribusi yang mana gitu ya, maka saudara harus munculkan dua pertanyaan besar. Apakah produk yang akan dikirimkan ke tempat pelanggan tersebut, apakah produk yang akan dijual kepada pelanggan tersebut, produk itu kita yang ngantar atau pelanggan yang jemput, gitu. Nah, ini kan ada, kalau era sekarang kan bisa saja saudara ingin beli produk tertentu di satu retail, meskipun dekat, terjangkau, katakanlah butuh 10 menit gitu ya dari rumah, bisa saja itu diubah formasinya, bukan saudara yang datang membeli ke pengecer itu, tapi bisa saja pengecer itu yang mengantar produknya ke konsumen, ke yang mau beli gitu. Maka dalam memilih desain jaringan distribusi, kita harus munculkan dulu pertanyaan, ini jaringan distribusi kita, konsepnya kita yang mengantar produk itu kepada konsumen, artinya ke rumah konsumen, atau konsumen yang datang ke kedai kita untuk beli. Itu baik konsep ya. Kalau yang konvensional kan selalu berpikir orang mau beli ya datang ke kedai kita. Nah, kalau era digital kan sudah berbeda. Dia tidak harus datang ke kedai kita, tapi dia bisa tahu apa saja yang kita jual. Pertanyaan besar kedua adalah apakah produk yang saudara buat, kalau ini rantai pasoknya ada fasilitas pabrik, mengalir melalui lokasi intermediasi. Nah, artinya saudara tidak langsung dari pabrik mengirim produk kepada konsumen, tetapi saudara membutuhkan sebuah intermediasi. Contohnya apa intermediasi ini? Misal ya, sebagai ilustrasi. Ada pabrik yang memproduksi sabun, itu satu pabriknya. Ada pabrik yang memproduksi pasta gigi, itu satu pabriknya, lokasinya beda. Ada juga pabrik yang memproduksi sikat gigi. Nah, saudara ingin menjual sebuah produk yang terdiri dari sabun, pasta gigi, dan sikat giginya. Nah, itu akan saudara packing sedemikian rupa menjadi satu kesatuan. Padahal pabriknya kan beda-beda itu. Jadi gudang ini menerima sabun semua, menerima pasta gigi, menerima sikat gigi. Nah, nanti akan dikemas oleh distributor supaya menjadi sebuah produk kesehatan, lah gitulah katakan ya, sabun, pasta gigi, dan sikat gigi. Oke. Nah, berarti saya tidak bisa jual langsung sabun saya ke kedai, meskipun kedai itu saya pandang sebagai konsumen saya, tidak. Tapi justru saya akan tumpuk barang-barang saya yang sabun, pasta gigi, sikat gigi di satu tempat yang kita sebut namanya fasilitas intermediasi. Nah, ini kita maksud sebagai decoupling point, gitu ya. Satu titik di mana kita tidak langsung menjual produk kita, tapi kita delay, kita tunggu dulu. Kita nunggu apa? Ya, kita nunggu pasta gigi datang, menunggu sikat gigi datang. Nah, itu dua pertanyaan besar ketika kita ingin mendesain. Selanjutnya adalah tipe-tipe jaringan distribusi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Ya, silakan saudara konsentrasi dan ikuti ya, karena ini sangat penting. Secara teknis ini akan saudara temukan di lapangan, dan secara akademik banyak potensi-potensi riset yang bisa diinspirasi atau di-encourage, didukung, didorong oleh
tipe-tipe jaringan distribusi. Yang pertama, ada namanya distribusinya itu direct shipping, ya, dari pabrik dikirim langsung ke konsumen. Ada kedua namanya gudang pabrik dengan transit. Ya, jadi tidak langsung produk itu diterima konsumen akhir, tapi melalui mekanisme intermediasi transit. Yang ketiga, gudang distributor dengan pengiriman pakai carrier. Yang keempat, gudang distributor dengan pengiriman last mile. Yang kelima, gudang pabrik atau distributor dengan customer pick up. Nah, di sini nomor 5 ini berarti customer lah yang jemput. Kita nggak perlu repot-repot ngirimnya. Yang terakhir, gudang pengecer dengan customer pick up. Ya, bersama 5 dengan 6. Kita akan ulas satu persatu. Pertama kita lihat satu tipe distribusi channel. Salah satu jaringan distribusi itu adalah pengiriman langsung. Jadi kalau saudara lihat, garis hitam tanda panah ini adalah aliran barang. Sementara garis merah putus-putus ini adalah aliran informasi. Di dalam rantai pasok, kita kan mengenal 3 jenis aliran tuh. Aliran material itu dari hulu ke hilir, aliran informasi itu bisa 2 arah, sementara aliran uang itu 1 arah, ya, dari yang membeli memberikan uang kepada yang menjual. Dari gambar ini saudara bisa lihat bahwa direct shipping itu tipenya dari pabrik dikirim langsung ke pelanggan. Kemudian dari pabrik A itu ada ke pelanggan di kota A dan di kota B. Kalau pabrik yang ada di lokasi B itu ke kota X, ke kota Y, dan seterusnya. Nah, di sini saudara bisa perhatikan bahwa pabrik atau produsen, ya, pabrik atau produsen itu tidak mengetahui berapa banyak permintaan para pelanggan di pasar secara langsung. Tapi pabrik-pabrik ini akan disuplai informasinya oleh pengecer. Ya, itu kan saudara sering dengar juga ada istilah agen, ya. Jadi kita memang tidak bisa order langsung, tapi harus melalui sebuah jasa, ya, provider yang nanti akan memfasilitasi menyampaikan informasi berapa besar permintaan-permintaan dari kita yang ada sebagai konsumen. Ini direct shipping, kirim langsung tapi informasi melalui pengecer. Kita bisa ulas apa advantage dan disadvantage. Apa kelebihan kekurangan? Kelebihan kekurangan dari direct shipping, biaya persediaannya rendah. Kenapa? Karena memang kita tidak banyak menumpuk barang di distributor, di pengecer. Yang kedua, biaya transportasi mahal karena jarak yang jauh dari pabrik ke pelanggan. Ya tentunya pabriknya ada di Tangerang, distributornya ada di Padang, ya tentu perusahaan tersebut harus mengirimkan barang ke Padang dan itu membutuhkan waktu, biaya yang cukup besar, cukup mahal. Tapi bukan berarti ini dilarang, ya, bukan berarti dilarang untuk diterapkan, ya, kalau dia biayanya itu mahal, ya. Tapi menjadi pertimbangan kita nantinya jaringan supply chain kita kan harus kompetitif tuh, ya. Tentunya ini perlu menjadi pertimbangan. Kalau kita mau pilih direct shipping, perhatikan plus minusnya. Berikutnya biaya fasilitas dan handlingnya rendah. Kenapa, ya? Karena pabriknya kan cuma ada di gudang. Ini kan bicara fasilitas dan handling biayanya rendah, ini bicara di sisi gudang, ya, material handlingnya. Nah, itu murah. Kenapa? Karena semua barang itu kan ada di pabrik, tidak ada di distributor. Kalau ada di distributor tentu kita akan keluarkan biaya untuk pengelolaan barang-barang di gudang distributor. Nah, saudara harus ingat total cost of supply chain. Terus seluruh biaya yang muncul mulai dari hulu sampai hilir, gitu, ya, meskipun, ya, itu ditanggung oleh masing-masing perusahaan. Kalau kita membangun sebuah sistem rantai pasok itu sifatnya tidak
vertikal, artinya distributor itu perusahaan sendiri, pengecer itu perusahaan sendiri gitu ya. Kemudian biaya investasinya itu mahal untuk menyediakan infrastruktur informasi dan mengintegrasikan data di pabrik dan pengecer. Jadi gini nih cara kerja direct shipping ini, ada pengecer, ya, ada pengecer, tapi pengecer itu tidak buka toko gitu. Nah, saudara kan masih ingat ya multi level marketing, ya ada agent. Agent tersebut dia tidak bisa apa ya, dia hanya menampung orderan saja. Nah, nanti yang akan mengirimkan produk akhirnya itu langsung dari pabrik. Nah, kan ada juga yang pola seperti itu ya, dia tidak buka apa namanya itu eh, shopnya ya, tokonya dia tidak buka, dia hanya nampung saja. Nah itu waktu responnya cepat ya, ya karena sekarang order ada informasi ke pengecer, pengecer kasih tahu ke pabrik, ya pabrik langsung kirim gitu. Nah cuma kalau jaraknya jauh, ya tentu waktu transportasinya jadi lama ya. Kalau responnya cepat, tapi butuh waktu untuk mengirimkan barang dari pabrik ke konsumen jadi lama. Tapi waktu respon yang cepat ya. Bedakan waktu respon dengan shipment atau transportation time. Returnability sangat mahal. Ini returnability ini maksudnya barang yang misalnya kita terima cacat itu, kita mau balikin. Nah, bayangkan kalau pabriknya ada di Tangerang, posisi kita ada di Medan, ya saudara kan harus kirim dulu barang yang saudara komplain itu ke Tangerang, itu butuh waktu yang lama dan biaya mahal karena saudara harus kirim dan tanggung sendiri biayanya. Meskipun nanti akan dikompensasi ya, dikompensasi ketika barang tersebut diganti. Nah, itu plus minus dari direct shipping. Nah, berikutnya adalah gudang dengan pabrik yang ada transitnya. Nah, ini kalau saudara perhatikan gambarnya, perbedaannya itu dari pabrik dia ke gudang transit dulu, dari transit dia baru ke pelanggan. Ya, tapi tetap saja itu aliran barang ya, tapi tetap saja aliran informasi. Kalau pelanggan ingin order, dia tetap melalui pengecer, pengecer yang info ke pabrik yang terdekat atau ke pabrik yang ready, yang stok barangnya tersedia. Nah, ini ada juga bedanya, dia ada transit di sini. Nah, apa sih gunanya? Kenapa nggak direct shipping? Dia harus pakai transit. Ya kadang-kadang permintaan itu sangat tinggi fluktuasinya sehingga perusahaan perlu melakukan konsolidasi ketersediaan produk gitu ya. Maka produk tersebut ditumpuk saja di satu gudang dulu baru nanti dikirimkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya quick respon gitu. Jadi kalau hari ini minta, hari ini barang tersebut bisa langsung diterima oleh konsumen. Nah, misalkan saja ya pabriknya itu ada di Surabaya, pabriknya ada di Jawa Tengah, pabriknya ada di Jakarta, supaya kita cepat memberikan respon kepada pasar-pasar yang berada di Pekanbaru, Jambi, misalnya gitu ya, Bukit Tinggi, misalnya begitu, Medan, maka saya harus punya satu gudang transit ini yang dekat dengan kota-kota tadi. Jadi konsepnya bagaimana kita bisa memberikan respon yang cukup cepat gitu ya. Nah, apa kelebihan dan keterbatasannya? Gitu. Kelebihan dan keterbatasannya itu biaya persediaannya masih cukup rendah ya. Kenapa? Ya karena memang gudang tempat kita transit itu merupakan tempat konsolidasi. Kita akan hitung level persediaannya sedemikian rupa sehingga tidak meningkatkan banyaknya persediaan atau stok. Maka ini masih bisa kita klaim biaya persediaan masih rendah ya, tipe dari jaringan distribusi menggunakan media transit itu. Transportasi jadi murah. Kenapa? Ya bayangkan kalau tipe yang pertama itu dari pabrik langsung ke konsumen, kalau yang dipesan cuma 100 ya dia kirim 100 kan. Sementara kita kan harus ingat ya ada namanya order size. Jadi jumlah barang
yang kalau kita beli sejumlah itu biayanya murah ya, karena bicaranya ukuran batch yang ekonomis gitu. Nah, kalau ukuran batch-nya 200, kalau saudara kirim barang 200 biayanya 10.000. Kalau saudara kirim barang 100 biayanya juga tetap 10.000. Nah, itu kan mahal jadinya gitu. Itu direct shipping gitu ya. Apalagi saudara cuma kirim 2 unit. Dia yang order 2 unit barang, saudara kirimkan. Ya, biayanya tetap sama seperti ngirim 200 unit. Nah, itu jadi biayanya mahal. Ini kalau menggunakan sistem transit ini bisa murah. Kenapa? Karena kita ngirimnya kan dengan menggunakan ukuran batch yang ekonomis. Biaya fasilitas dan handling mahal. Nah, kenapa? Ya karena ada tambahan biaya penanganan barang. Kalau direct shipping itu dikelola oleh pabrik masing-masing, tapi kalau kita menggunakan transit, ada tambahan lagi biaya pengelolaan barang di gudang transit. Biaya investasinya mahal ya untuk menyiapkan infrastruktur informasi untuk mengintegrasikan data di pabrik dan pengecer. Nah, ini tentunya perlu fasilitas atau infrastruktur IT. Waktu respon cepat, returnability sangat mahal. Nah, kenapa ya? Karena tetap saja konsumen harus mengembalikan atau komplain itu ke pabriknya gitu. Berikutnya adalah gudang distributor dengan pengiriman carrier. Jadi kita bicaranya ada distributor eh, yang eh, menampung pasokan produk-produk baru dari distributor dikirimkan ke pelanggan. Nah, saudara ingat kalau tadi dari pabrik ke gudang, itu gudang ya, bukan distributor. Fungsinya hanya menumpuk saja, kemudian mengeluarkan barang untuk dikirimkan ke pelanggan. Tetapi distributor di sini selain dia menyimpan barang, dia juga berfungsi untuk menjual. Jadi bedanya di situ. Kalau gudang itu bisa jadi milik dari pabrik gitu loh. Tapi kalau distributor, gudangnya bisa jadi milik si distributor. Nah, informasinya itu dari pelanggan ke distributor. Ya, informasi dari pelanggan ke distributor. Nah, kemudian nanti dari distributor dialirkan informasinya ke pabrik-pabrik. Nah, distributorlah yang mengirimkan eh, produk atau permintaan tersebut. Distributor akan mendapatkan informasi langsung dari pelanggan, berapa banyak permintaan, sementara pabrik mendapatkan informasi berapa banyak permintaan itu dari distributor, tidak dari pelanggan langsung. Jadi fungsinya masih sama seperti beberapa jaringan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa plus minusnya kalau kita pakai distributor? Biaya persediaannya mahal ya, karena harus ada pengelolaan persediaan di sisi distributor. Biaya transportasi murah ya, sama seperti pakai carrier tadi, pakai apa? Eh, transit tadi ya, karena kita sudah dekat dengan konsumen. Biaya fasilitas dan handlingnya mahal ya, karena ada fasilitas di distributor. Biaya investasi infrastrukturnya murah. Kenapa? Ya karena ya, ada keberadaan dari distributor tersebut menyebabkan komunikasi dengan para konsumen itu menjadi lebih mudah gitu ya, menjadi lebih mudah karena kan distributor. Waktu responnya cepat karena dekat, returnability-nya memang lebih mudah. Sebab komplainnya itu ke distributor, tidak ke pabrik. Artinya di distributor itu harus ready produk-produknya ketika ada komplain ini agak penyok gitu. Kita bisa langsung ganti distributor. Beda kalau yang tadi langsung ke pabrik kan. Tipe berikutnya adalah last mile. Nah, di sini saudara lihat saja dari pabrik ada distributor dia kirimkan satu persatu ke pelanggan. Jadi kalau ada tanda panah yang bisa saudara lihat antar pelanggan ini, itu tanda panah yang menunjukkan ada rute, ya, ada rute yang harus dilalui oleh distributor. Ini mirip dengan model uh, pengiriman carrier ini ya, cuman bedanya satu-satu dikirim dulu ke pelanggan, selesai balik lagi. Ada permintaan lagi pelanggan B, dikirim balik lagi. Kalau last mile,
Nah, ini si distributor sudah mempertimbangkan rutenya, ini seperti jasa pengiriman ya, ketika mengirim barang dari kantor agen cabang kotanya, ada petugas pengirim barang ditugasi mengantarkan 5 tempat, artinya ada 5 konsumen, maka si pengirim itu akan mulai bergerak satu persatu mengunjungi konsumennya. Setelah selesai dia balik lagi ke kantor. Apa kelebihan dan keterbatasannya? Ya, biaya presidennya mahal, biaya transportasi paling mahal dari tipe lainnya, ya karena bicaranya rute ya, rute gitu. Presiden jadi mahal karena saudara tidak mengirimkan barang satu-satu. Saudara menunggu dulu sedemikian rupa sampai ukuran ekonomis, baru saudara hantarkan satu persatu ke pelanggan menggunakan rute tadi. Jadi pemicu biaya presiden mahal ya karena saudara akan tumpuk lumayan banyak itu barang di gudang distributor. Biaya fasilitas dan handling mahal ya karena ada penanganan di sisi distributor. Biaya investasi infrastrukturnya relatif murah, waktu respon cepat, reliability sulit dan sangat mahal ya. Karena ini menjadi problem tersendiri ketika kita bicaranya apa ya, sudah makin panjang rantai pasok itu, birokrasinya makin panjang, itu hakikatnya. Nah ini akan memicu biaya return cost-nya itu makin mahal gitu ya, biaya returnnya itu. Nah kemudian ada juga customer pick up. Ini intinya customer yang jemput barang. Jadi menggunakan pola semacam transit, ada gudang transit, kemudian pengelolaan berapa banyak permintaan oleh pengecer, tapi nanti pelanggan yang ngambil gitu, ngambilnya di mana gitu ya, ngambilnya tempat pick up-nya itu. Ya tentunya kita siapkan satu tempat jemput barang gitu. Nah ini misalnya bisa kita temui pada jaringan supply chain kebencanaan, ya, kebencanaan. Jadi ada gudang bantuan barang-barang untuk para korban, kemudian kita dropping di satu lokasi yang kita tahu di sekitar lokasi itu banyak pengungsi, kemudian itu pengungsi dikasih informasi untuk jemput atau ambil bantuan. Ya. Kemudian juga kan ada pola-pola bantuan sosial, nah, itu kan jemput ya, misalkan menggunakan fasilitas kantor pos, ya, itu tempat pick up-nya gitu. Itu pola jaringan distribusi yang model pick up. Nah, kelebihan dan keterbatasannya juga bisa kita identifikasi ya. Kalau dari sisi biaya presiden itu mahal, transportasinya relatif murah, pasar dan handlingnya mahal, investasi infrastruktur informasi mahal, responnya cepat, reliability-nya dianggap lebih mudah gitu ya. Itu tipe dari pick up. Oke, selanjutnya ya udah semua tipe kita bahas dari semua tipe-tipe distribusi ya, jaringan distribusi. Jadi kalau kita perhatikan ada direct shipping, ada transit, ada carrier, ada last mile, ada pick up, ada distributor dengan customer yang pick up, ada pengecer dengan customer yang pick up ya. Yang customer yang pick up itu yang tadi ya, saya belum menjelaskan tadi itu yang terakhir. Itu hampir sama saja dengan distributor, tapi saudara harus tahu apa beda peran distributor dengan peran pengecer gitu. Nah, di sini saudara bisa perhatikan bagaimana cara saudara menerapkannya. Kita ambil contoh ya, misalnya ikan segar. Ketika saudara diminta mendesain jaringan ikan segar, maka pertama saudara harus pikirkan fasilitas yang kita butuhkan untuk menghasilkan sebuah sistem
rantai pasok ikan segar ini apa-apa saja. Oh, ada prosesor. Nah, berarti ada pabrik yang akan mengolah ikan-ikan segar itu ke dalam kemasan. Misalnya di situ nanti akan dibekukan ya, di freezing. Setelah itu kita tidak jual langsung nih, kita lebih senang melalui pengecer. Maka saudara harus pilih pengecer saudara ada di mana-mana saja. Nah, itu bergantung target pasar saudara. Setelah itu baru konsumen. Nah, kalau cara itu yang saudara pilih, maka saudara bisa lihat dari 1 sampai 6 ini mana yang cocok. Oh, kalau kita nanti si customer akan membeli, ya, membeli produknya itu di pengecer. Berarti maknanya adalah customer yang pick up, ya, customer yang pick up, ya, karena dia akan datang ke pengecer untuk beli. Jadi barangnya diambil di sana, gitu. Nah, kalau itu yang saudara pilih, maka saudara sudah dibekali satu konsep kelebihan dan kekurangan dari tipe ada prosesor, kemudian ada pengecer ke pelanggan yang sifatnya pick up, gitu ya. Nah, saudara bisa juga pilih, misalkan ingin servisnya maksimal, maka begitu ada permintaan ikan tuna gitu, dari pelanggan, ordernya ke agen kan, secara digital. Kemudian diterima oleh pengecer, di-OK-kan, maka informasi itu terkirim ke pabrik. Nah, pabrik langsung mengambil produk dan mengirimnya kepada pelanggan yang order tadi. Nah, itu berarti kita menggunakan direct shipping. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipe-tipe jaringan distribusi ini pilihan-pilihan yang bisa kita putuskan berdasarkan model bisnis apa yang kita pilih gitu. Kalau saudara bicaranya direct shipping gitu ya, pokoknya dari pabrik langsung konsumen gitu ya sifatnya, di drop itu ke konsumen, konsumen santai-santai aja di rumah gitu ya. Nah, itu model-model direct shipping, transit tadi ya, pengirim pakai carrier, last mile gitu. Tapi ada juga yang pick up ya, model pick up. Konsumen yang datang ke kedai itu kan sebenarnya yang konvensional ya, yang seperti kita praktekkan sehari-hari. Kalau saudara ingin beli perlengkapan tertentu, saudara datangi itu pengecer. Itu istilahnya customer yang pick up. Oke, saya kira demikian untuk topik kita. Ya, ini tadi model yang ada pengecer ke pabrik gitu ya, dari pabrik ke pengecer, nanti pelanggan yang pick up ke pengecer. Jadi ya, kelebihan kekurangannya hampir sama dengan pick up distributor tadi. Ya, biaya persediaannya mahal, transportasi ya agak murah gitu. Ya namanya pick up ya murah ya, karena kan bukan kita mengeluarkan biaya untuk ngirim ke pelanggan kan, tapi pelanggan yang datang ke kedai kita. Jadi kita kan nggak keluar biaya untuk ngirimnya gitu. Baik, demikian aja untuk topik desain jaringan pengiriman atau distribusi produk.